perkenalkan dulu, nama saya Bidan Mariati. Sebelum untuk melanjutkan konsultasi, saya data Rumien ya. Iya Bu. Namanya Ibu siapa ini? Nama saya Bufia Bu. Nama suaminya? Pak Andi. Umur Ibu pinten Bu? 25 Bu. Pendidikan terakhir? S1 Manajemen. Oke. Alamatnya pundi niki? Sini Bu, Tocang Santoso RT1 RW 30. Dekat ya Bu, celak Iya nggih. Bu. Niki baru pendatang nggih kok mboten pernah mutasi. Iya Bu, baru di sini baru 4 bulan terakhir ini. Ini hamil ini anak keberapa ya Bu? Oh, ini baru melahirkan pertama Bu. 1 bulan yang lalu. Baru selesai nikah. Saya kan belum menggunakan KB Bu. Ya. Makanya saya kesini mau tanya-tanya dulu, konsultasi tentang KB yang cocok buat saya seperti apa, yang tidak mengganggu ASI. Soalnya kan saya mau memberi ASI secara full. Terus juga tidak mengganggu menstruasi juga. Kayak gitu Bu. Soalnya saya baca-baca sedikit itu Bu, katanya kalau suntik KB itu kadang tidak dapat men ya Bu ya. Nah itu saya takut Bu, makanya. Oke, sebelumnya saya jelaskan ya Bu. Ini kan Bu Via sudah ada rencana pengennya KB seperti mal yang menggunakan ASI ya Bu. Untuk sebelumnya saya jelasin, namanya KB itu banyak sekali Bu. Ada yang KB pil, ada suntik, ada implan 2 batang maupun 1 batang, AKDR, kontrasepsi dalam rahim, terus kemudian ada putus interputus, kemudian terus ada KB kalender dan ada KB mal atau malatasi tadi ya Bu. Saya jelaskan dulu, ini bisa dilihat ya Bu, biar lebih jelasnya saya jelaskan. KB mal atau dalam istilah kesehatan itu Bu, metode amenorrhea laktasi, metode kontrasepsi dengan cara menyusui. Laktasi diberikan dengan menyusui. Amenorrhea tidak mendapatkan haid. Jadinya dalam hal kutip ini sampai emang full benar-benar menyusui Bu, dan dilakukan KB ini itu selama 1 bulan, selama 6 bulan. Mal berarti menyusui sedemikian rupa hingga bisa mencegah kehamilan Bu, bekerja dengan menghentikan ovulasi. Hanya memberi ASI pada bayi dengan sedikit atau tanpa makanan lain, memberi perlindungan terbaik terhadap kehamilan dan makanan terbaik untuk kesehatan bayi. Jika belum mendapatkan haid kembali, sangat efektif jika dipakai dengan benar. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Cara memberi makanan paling sehat untuk bayi selama 6 bulan pertama. ASI mengandung gizi yang dibutuhkan oleh bayi serta membantu melindungi bayi terhadap infeksi. Cara ini juga memberi manfaat kesehatan bagi ibu. Kemudian pada bayi juga menyusui harus dimulai 1 jam setelah persalinan Bu. Dan bayi sebaiknya tidak diberi makanan atau susu lain sampai berusia 6 bulan. Menyusui dapat merupakan makanan utama selama 2 tahun atau lebih bagi bayi. Kemudian untuk KB ini Bu, tidak melindungi terhadap HIV, AIDS, dan IMS ya Bu. Maksudnya, untuk perlindungan terhadap HIV atau AIDS dan IMS, pakai kondom Bu. Kemudian menyusui juga bisa menelurkan HIV dari ibu ke bayi. Ini ibunya nggak punya penyakit, riwayat penyakit itu kan? Oke, bagus. Kemudian saat menggunakan mal ya Bu, bila sedang menyusui bisa memakai mal jika 1. Ibu menyusui dapat memulai mal kepada saja jika memenuhi 3 syarat. 1. Usia bayi kurang dari 6 bulan. Kemudian 2. Bayi tidak diberi makanan atau minuman lain selain ASI. Dan yang ketiga, belum mendapat haid Bu. Tetapi tolong beritahu kami jika Anda menderita tadi ya Bu, emang benar nggak mempunyai riwayat penyakit itu ya? Saya jelaskan sedikit ya Bu. ASI sangat baik bagi bayi diberikan sampai usia 2 tahun Bu. Setelah bayi berusia 6 bulan atau lebih, ibu harus memakai metode KB lain. Nah nanti setelah 6 bulan ini kok pingin apa itu KB harus KB lainnya, nggak bisa karena emal itu cuma sampai 6 bulan Bu. Selebihnya sampai harus KB ya. KB tadi banyak sekali, sampean pilih yang mana nanti. Kemudian jika Bu Via
menyusui sebaiknya memakai metode non hormonal Bu, kayak KB suntik tadi ya Bu, KAKDR ya itu juga bagus Bu. Kemudian sambil dikacang ya Bu. Nah, cara memakai metode mal apa saja Bu? Bisa memakai mal segera setelah persalinan, benar kata Bu Fia tadi. Setelah bersalin, berikan ASI secepatnya demi kesehatan bayi sekaligus mencegah kehamilan Bu. Bagus. Selalu berikan ASI. Ibu harus menyusui setiap saat bayi lapar, baik siang maupun malam. Jika jeda waktu menyusui lebih dari 4 jam pada siang hari, lebih dari 6 jam pada malam hari, ibu harus mempertimbangkan metode KB lainnya karena sudah tidak efektif Bu. Jadi ini selama menggunakan KB itu sampai harus rutin. Kalau pagi nggak boleh lebih dari 4 jam, kalaupun malam nggak boleh 6 jam. Jadi sewaktu-waktu. Jika perlu, ibu bisa memberi makanan atau minuman kepada bayi dalam volume kecil dan tidak lebih dari beberapa suap sehari. Ibu harus tetap menyusui bahkan jika bayi atau ibu sedang sakit Bu. Walaupun ibu sakit pun, sampai harus wajib. Kalau harus menyusui. Iya, walaupun ketinggalan lecet atau apa nggak boleh dihentikan karena tadi sudah dijelaskan ya, kalaupun untuk pagi itu selama 4 jam, kalaupun sampai malam nggak boleh lebih dari 6 jam. Kemudian, jika ingin memberi makanan tambahan, ibu harus menyusui sebelum memberi makanan. Nah, gitu ya. Kemudian mal tidak lagi efektif saat saat sampean sampun sudah menstruasi itu tadi sudah dijelaskan ya. Kok selama 6 bulan sudah mulai menstruasi tadi sudah dijelaskan sampean harus pindah KB lain, harus cari keamanan yang lain. Ngoten nggih. Enggak pingin pakai kondom itu juga alami Bu, terus pakai kalender itu juga bisa. Monggo. Mungkin ada yang ditanyakan ya Bu, saya beri tambahan lagi ya, sudah jelas tadi ya untuk KB mal itu dilakukan selama 6 bulan dengan sewaktu-waktu diminumin. Kemudian sampean setelah 6 bulan harus pindah KB lain karena efektifnya itu cuma sampai 6 bulan. Jadi selama KB itu akhirnya tidak bisa ditinggal-tinggal. Walaupun sakit pun harus tetap diminumnya. Gitu. Nggak ingin KB yang lain? Untuk saat ini masih pengen yang alami dulu sih Bu. Mungkin kalau setelah si adik udah lebih dari 6 bulan mungkin akan beralih ke apa semua KB itu hormon ya Bu? Apa ada yang tidak hormon? Namanya KB itu ada yang hormon dan non hormonal. Kayak KB ini mal tadi itu tadi itu non hormonal, bagus, tidak mempengaruhi menstruasi, kemudian berat badan juga tetap stabil, terus jerawat dan lain-lain itu juga tidak mempengaruhi. Ada yang hormon dan non hormonal. Kayak hormon itu kayak pil, suntik, implan, kemudian dan lain-lain itu tetap hormon ya Bu. Terus kalau yang non hormonal itu seperti tadi kondom, kemudian mal, kemudian AKDR, gitu. Tetap itu tidak non hormonal. Dan kalender bisa, tapi kalau kalender itu sampai harus pintar menentukan masa subuhnya, terus masa subuhnya. Gitu. Kalau yang AKDR itu biasanya berapa tahun ya Bu penggunaannya? Nah, untuk AKDR itu ada yang jenisnya macam-macam ya Bu. Ada yang untuk 5 tahun, ada yang untuk 7 tahun ya Bu. Lebih pastinya kan ada 8, tapi untuk optimalnya ambilnya pelepasannya itu 7 tahun. Itu pun ada macam-macam. Kalau misalnya sebelum sampai segitu dilepas kayaknya tetap bisa. Itu KB yang bagus sekali Bu. Jadinya nggak usah nunggu bapaknya mau apa itu 3 tahun atau 5 tahun atau sampai selesai, enggak. Kalau sampai punya anak mau promil anak sudah cukup, mau tambah lagi sewaktu-waktu bisa dilepas. Itu. Nopo mau pindah niku Bu? Nanti saya pertimbangkan dulu ya Bu ya. Karena kan ya agak takut ya Bu ya dimasukin. Soalnya kan saya lihat banyak kasus gitu, jadi mungkin saya akan memantapkan hati dulu kali ya Bu ya. Nanti kalau udah mantap insya Allah mau pindah bener ini ya. Mau kabimal ya, jangan sampai telat. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya Bu. Nanti kalau kurang ada apa juga tanya sini.
yang ditanyakan lagi selain itu? Cukup sih Bu untuk saat ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti saya bisa main kesini lagi. Siap, monggo. Sewaktu-waktu bisa kesini, bisa konsul, mungkin ada kendala atau ada keluhan lain di selama 6 bulan. Oh ternyata gini, matur saja kesini. Sampun, saya cukupi nggih. Mungkin ada kurang lebihnya ya Bu. Untuk penjelasannya mungkin belum paham, monggo kesini. Ya, terima kasih sekali ya Bu ya atas penjelasannya sangat rinci, sangat detail. Oke. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya monggo Bu ya.